Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang strategi pembalikan. Dalam logika matematika, materi ini sangat penting karena memperkenalkan cara berpikir yang tidak biasa, yaitu menyelesaikan suatu permasalahan dari hasil akhir menuju kondisi awal. Dengan memahami strategi ini, kita akan lebih mampu menyelesaikan persoalan logika secara sistematis dan efisien. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok yang terdiri dari atas 3 orang. Saya sendiri Arfan Febrian dengan NIM 240121020. Yang kedua ada Bagas Multasya dengan NIM 240121012. Dan anggota terakhir Aulia Safitri dengan NIM 240121051. Kami akan berbagi bagian dalam penyampaian materi. Strategi pembalikan adalah suatu metode berpikir dalam logika yang dilakukan dengan cara membalik urutan proses penyelesaian. Artinya, alih-alih memulai dari premis ke kesimpulan seperti biasanya, kita justru memulai dari kesimpulan dan berusaha menelusuri ke belakang menuju premis-premis awal. Pendekatan ini sering digunakan untuk memudahkan analisis terhadap argumen atau pernyataan yang kompleks, sekaligus untuk menguji validasi atau konsistensi logika yang digunakan. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Contoh soal agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat satu contoh soal. Pernyataan-pernyataan dalam soal ini adalah sebagai berikut. Harga gula turun jika impor gula naik. Kemudian jika impor gula naik, maka pabrik gula tidak senang. Selain itu, diketahui bahwa harga gula benar-benar turun dan pabrik gula ternyata senang. Dari keempat pernyataan ini, kita ingin menguji apakah semua pernyataan tersebut dapat bernilai benar secara bersamaan, atau dengan kata lain apakah kumpulan pernyataan tersebut konsisten. Langkah 1 dan 2, variabel proporsional dan ekspresi logika. Langkah awal dalam strategi ini adalah melakukan simbolisasi atau repetasi variabel proporsional. Misalnya kita nyatakan A sebagai harga gula turun, B sebagai impor gula naik, dan C sebagai pabrik gula senang. Kemudian pernyataan-pernyataan diubah menjadi bentuk ekspresi logika. Misalnya pernyataan pertama menjadi A maka B, lalu B maka tidak C, dan seterusnya. Proses ini penting karena hanya dengan simbolisasi yang tepat kita bisa menguji logika secara sistematik. Langkah 3, menyusun ekspresi menjadi satu kesatuan. Setelah kita memiliki sebuah bentuk proporsional, langkah berikutnya adalah menyatukan seluruh ekspresi ke dalam satu bentuk gabungan menggunakan operator konjungsi. Maka kita dapat satu ekspresi logika besar, yaitu jika A maka B, dan jika B maka tidak C, serta A benar dan C benar. Inilah yang nantinya akan kita uji menggunakan tabel kebenaran untuk melihat apakah semua bagian ekspresi tersebut bisa bernilai benar secara bersamaan. Nanti akan ditaruh di sini tabel kebenarannya. Sekian, terima kasih. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Strategi pembalikan ini memiliki keunggulan karena dapat mempermudah analisis masalah yang rumit, membantu menemukan solusi alternatif yang lebih efisien, dan menghindari kebuntuan dalam berpikir logis. Namun, strategi ini juga memiliki keterbatasan. Tidak semua masalah cocok diselesaikan dengan cara pembalikan, dan pengguna strategi ini perlu memahami secara jelas bentuk akhir dari solusi yang ingin dicapai. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa strategi pembalikan merupakan pendekatan yang penting dalam logika formal, karena memberikan cara pandang baru dalam menyelesaikan masalah mudah. Dalam implementasinya, strategi ini mendorong kita untuk berpikir secara reflektif dan kritis terhadap hubungan yang premis dan kesimpulan dalam konsep-konsep inverse, converse, dan kontraposisi.
Bagian penting dalam strategi ini karena dapat memperkuat argumen secara logis serta membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Terakhir, sebagai penutup presentasi kita hari ini, kelompok kami berharap penjelasan ini dapat menambah pemahaman teman-teman tentang pentingnya pendekatan ini dalam berpikir secara logis dan sistematis. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami siap menerima pernyataan dan berdiskusi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.